Datanglah ke kawasan Sukma Jaya Depok, lalu menuju ke Studio Alam. Tapi jangan pernah datang tanpa bekal batin yang matang. Sebab masuk Studio Alam adalah memasuki jagat pekat yang tak kasat mata. Memiliki luas hampir 30 hektar, Studio Alam dibangun di atas sebuah pemakaman warga. Meski pada 1981, makam sudah dipindahkan, suasana angker tak ikut berpindah. Banyak titik mistik yang kabarnya dihuni makhluk gaib. Beberapa kejadian di luar nalar juga menghiasi kisah Studio Alam sepanjang 37 tahun usianya. Mulai dari mimpi ditemui kuntilanak hingga hantu sinden marni yang legendaris. Maka menelisik-wisik para penunggu gaib Studio Alam, inilah sejumlah fakta seram yang merajam. Selamat siang pemirsa, saya Soraya Diva akan mengajak Anda untuk mengupas misteri dari berbagai sisi agar tak lagi menjadi teka-teki. Kisah misteri yang ada di Studio Alam memang masih santer dibicarakan oleh warga setempat. Banyak mitos-mitos di luar nalar yang masih sering terjadi seperti mitos sinden marni yang memang tidak masuk dalam akal sehat manusia. Hari ini saya akan menelusuri Studio Alam untuk menggali informasi dan meluruskan fenomena yang masih beredar di masyarakat. Studio Alam memang menjadi kawasan paling seram di Depok. Memasuki wilayah ini, siapapun harus membawa ketajaman batin agar tidak terseret dalam jerami mistik. Lalu, isi jiwa dengan mantra saat mendekat ke gedung maintenance yang dipercaya sebagai sentra utama tempat para lelembut bergelayut. Banyak makhluk gaib terselip di setiap sudut gedung suram yang kian seram itu. Nah, konon katanya gedung maintenance ini sudah lama kosong sejak lengsernya Presiden Soeharto. Dan saat ini saya akan berdialog langsung dengan penjaga dari gedung maintenance ini. Langsung saja kita temui penjaganya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soraya Pak dari di luar nalar. Iya. Dengan Bapak siapa Pak? Nur Wahyono. Bapak Nur Wahyono. Iya. Nah, Pak Nur Wahyono kalau tidak salah ini adalah penjaga dari gedung maintenance Iya, ini. benar. Ya, saya ingin tanya Pak, sebenarnya gedung maintenance ini difungsikan sebagai apa Pak? Dulu waktu itu ini dipakai dengan pemeliharaan teknik. Jadi RRI dengan TPRI. Setelah RRI TPRI udah Pak Harto lengser itu jadi dipulangkan. Jadi alat-alat teknik sini Dipulangkan ke masing-masing. Oh, RRI sendiri, TPRI sendiri. Nah, begitu lengser, jadi depen dibubarin kan itu. Jadi masing-masing pada pulang masing-masing gitu. Jadi pisah ya, Pisah RRI dan gitu. RRI dengan
TPRI. Dulu itu tahun berapa, Pak? Kalau tahun itunya saya kurang paham, jadi saya masuk sini tahun 94. Oh, 94. Itu Iya. Bapak kira-kira tahu nggak dipisahkan itu kenapa gitu? Dipisahkan itu karena lengser Pak Harto itu, Oh, ada jadi pergantian. pergantian presiden, Heeh. jadi dibubarkan. Diubah juga semuanya ya. Depen dibubarkan, jadi semua karyawan semua pada pulang masing-masing. Dikosongkan jadi dikosongkan. Jadi alat-alat semua dikosongkan. Nah, untuk dikosongkannya sendiri itu tahun berapa kalau Bapak masih ingat? Kalau tahun itu ya sekitar tahun krisis moneter aja. Oh, Gitu. krisis moneter ya. Krisis moneter, terus saya suruh jaga gedung Jadi ini. sejak itu sudah tidak digunakan lagi sebagai Tidak gedung digunakan, maintenance. tapi tetap saya suruh jaga Sejaga gedung ini. ini. Iya. Nah, kan udah nggak dipakai nih Pak ya, tapi ini gedungnya masih warnanya masih bagus ya Bagus, warnanya. ya. Dan kalau Bapak sendiri untuk melakukan perawatannya itu berapa kali Pak? Kalau untuk perawatan ya setiap hari. Setiap hari harus kesini menjaga gitu ya? Jadi saya ini sekarang udah untuk melihara gedung ini dari Senin sampai hari Jumat. Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu Libur saya. libur. Diyakini memiliki penghuni misterius, banyak yang menjadikan gedung maintenance sebagai lokasi uji berani. Nah Pak, ngomong-ngomong soal tadi Bapak membahas tentang mistis ya. Kan saya melihat pemberitaan gitu, beredar gitu bahwa tempat ini sering digunakan sebagai uji nyali. Uji nyali, iya. Sebenarnya mitos apa sih Pak yang beredar di gedung maintenance ini? Istilahnya gedung ini, istilah mitosnya ada yang ditempatin lah. Karena memang sudah kosong selama udah 20 kosong, tahun. iya, Jadi udah cuma lama. Bapak saja ya yang sering kesini setiap hari ya? Tiap hari saya di sini. Nanti kalau ada istilahnya, ada kunjungan apa, ada mau lihat gedung ini, ya silakan saya ngawal gitu. Saya mengawal orang-orang itu gitu. Ini memang berapa lantai sih Pak gedung ini? Ini 2. Jadi satu yang di bawah, yang ada di dua atas di 2. atas. Iya. Bapak kan sudah lama ya Iya. menjaga gedung maintenance ini. Iya. Kira-kira apa sih Pak? Apa ya makhluk apa saja gitu yang pernah Bapak Yang- temui atau pernah didatengin gitu? Saya pernah lihat itu ya sosok perempuan. Perempuan. Tapi kalau waktu saya pernah jaga di sini, ya pernah dia ngimpi gitu. Ngimpi. Ah. Tapi untuk secara langsung Secara istilahnya seperti ngobrol gitu. Ngobrol. Sadar nggak sadar gitu. Jadi istilahnya saya itu ditanya nama siapa. Gitu. Nama siapa? Saya sebut nama saya ada 3 huruf gitu. Terus sambil kontek-kontekan gitu. Soalnya dia benar-benar Menanyakan, ke Bapak. menanyakan saya siapa gitu namanya gitu. Saya bilang nama saya udah Nur, 3 huruf kan. Saya kembali lagi bertanya dengan sosok perempuan itu, Teteh nama siapa gitu. Udah saya sebut 5 huruf. Dia membalas menjawab gitu Jawab pertanyaan seperti Bapak itu, 5 huruf gitu. Terus saya tanya 5 huruf, maksudnya apa Teh gitu. Nah dia langsung bilang pokoknya depannya Kak. Saya berpikir kalau berpikir itu Kak itu Kunti. Iya, kalau Bapak Kunti, langsung saya sadar nggak sadar langsung bangun. Setelah itu kamu pernah nggak sih didatengin lagi gitu? Apakah lewat mimpi atau bahkan malah melihat langsung orang yang sama? Jadi ngelihat langsung sih enggak. Jadi istilahnya itu kayaknya mereka kayak ya gimana ya, kayak menyatu sama dengan saya. Jadi istilahnya kayak saya merasa dijaga gitu sama dia gitu istilahnya. Ya bukannya kita ini ya kita istilahnya pernah saya tidur di atas, saya coba ternyata di atas juga ada sosok orang sosok gemuk, tapi Gemuk. itu terus saya ditendang ternyata dia lagi yang membantuin saya. Yang sosok perempuan ini yang bantuin Bapak. Tolong orang itu jangan diganggu, dia lagi istirahat. Jadi gitu. seolah-olah yang perempuan ini menjaga Bapak. Mm-mm. Nah, sosok yang tadi yang Bapak bilang gemuk itu sosoknya seperti apa Pak?
Ya kayaknya sih kalau saya lihat Laki-laki sih, atau laki. perempuan? Laki. Laki, tapi ya nggak tahu ya pokoknya gurua atau apa nggak tahu, pokoknya berupa gemuk. Ada nggak sih Pak kaitannya yang perempuan yang sering datengin Bapak lewat mimpi itu dengan sinden marni yang memang santer diberitakan publik gitu? Iya, kalau sinden marni itu dulu waktu zaman di sini kami juga belum tahu ya, belum paham. Jadi penduduk sini waktu itu di luar studio ada panggung kayak semacam wayang golek. Nah itu udah lama dia meninggal. Di luar dari luar studio ini. alam. Jadi dia entah sakit atau apa, mau dibawa ke rumah sakit atau kemana, tiba-tiba dia udah nggak ada nyawanya. Udah nggak ada. Ah. Tadi kan Bapak bilang warga ya? Kenapa? Tadi di luar Di luar, ini dan di luar. apakah warga melihat gitu Pak sosok? Ya kadang-kadang dia warga-warga sini, kadang-kadang keluarga lain juga maksudnya suka ada yang menampakkan gitu. Yang melihat ya Yang warga melihat, sekitar itu. seperti ya sosok yang aneh-aneh dah, seperti pocong. Pak ini kira-kira ada suara ini suara dari mana ya Pak? Ini suara latihan dari 328, kita sebelahan dengan asrama 328. Oh asrama dan memang kerap latihan deket sini kan? Latihan, jadi mereka minta izin. Oh minta izin, gitu. oke. Nah Pak, ini kan mungkin ada beberapa titik sih Pak yang memang santer diberitakan iya. gitu dan memang lumayan banyak gitu penduduknya di dalam sini. Boleh nggak Pak kita lihat-lihat? Silakan, nggak apa-apa. Ini Pak. Nah pemirsa, saat ini kami sudah berada di dalam gedung maintenance dan kami akan menuju ke titik-titik yang memang sangat santer ya Pak, atau Iya. memang kerap dijadikan tempat uji nyali. Di mana Pak tadi Pak? Di atas. Oh di atas. Oke. Boleh nggak Pak kita langsung? Pemirsa, tapi saya melihat ada seperti apa ya, buket bunga ya Pak, Iya. ditaruh di gagang pintu sebelah sana. Kita lihat langsung yuk. Nah, ini dia nih Pak. Oh ini bunga. Ini Bunga. siapa yang naruh di sini ya? Pokoknya tiba-tiba ada bunga gitu. Tadinya kan kemarin ada buat syuting, syuting film horor. Iya. Tiba-tiba ini ada kembang tadinya di bawah. Di bawah. Lalu saya kayak tiurani saya ada yang mau naruh di situ jadinya. Jadi seolah-olah Bapak Kayak nalar aja, totonya tiba-tiba saya taruh situ. Jadi memang kayak bukan kemauan Bapak yang naruh Bukan di sini kemauan ya? saya, jadi istilahnya kayak ditaruh di pintu gitu. Nah pemirsa, ternyata memang bunga ini adalah bunga bekas syuting ya? Ya. Yang belum lama dan memang sengaja ditaruh di sebelah sana. Tapi tidak tahu kenapa tiba-tiba Pak Nur Wahyan ini merasa ada yang mendorong lah untuk menaruh bunga di sini. Setelah sadar, Pak Nur malah bingung gitu, kenapa saya taruh bunga ini di sini. Jadi seolah-olah apa ya, ada orang atau makhluk gitu yang memang mendorong Bapak untuk menaruh bunga itu di pintu ini, menuju ke tangga ya. Ke tangga. Ya. Oke. Nah pemirsa, kami akan menuju ke lokasi yang memang kerap dilakukan atau dijadikan tempat uji nyali. Di mana Pak tempatnya Pak? Di atas. Oh, yuk langsung aja kita ke atas. Dari gedung maintenance yang suram itulah hantu sinden marni sering menampakkan diri. Mitos sinden marni seperti menjadi ikon mistik paling legendaris di Studio Alam Depok. Nyaris semua orang pernah mendengar kisah Marni yang konon merupakan sinden dari Karawang yang ditanggap pada peresmian Studio Alam pada tahun 1981. Ing wekasan iku dadi becik.
untuk membangun keyakinan diri sendiri dan secara bersama, kadang harus ada hal-hal semacam itu untuk meyakinkan kan. Harus ada evidence bumbu-bumbu yang dibangun untuk meyakinkan itu. Dan salah satu bumbu yang masih cukup mujarab dalam zaman ini kan tahayul itu ya. Nah pemirsa, saat ini kami sudah berada di lantai 2. Memang terlihat gedungnya sudah beberapa bagian memang hancur ya Pak, karena memang sudah tidak terpakai sejak lama. Nah saat ini kita akan pergi kemana nih Pak? Ke tempat ruangan Marni. Ke ruangan Marni. Biasanya ditempatin. Emang dulunya ruangan apa? Itu gudang. Oh gudang. Gudang khusus, istilahnya ada berkas-berkas. Oh ada. Sekarang kita akan ke bagian sebelah sana, ruangan sebelah sana yang konon katanya Sinden Marni ini sering sekali menampakkan diri. Ya, langsung saja Pak kita ke sana. Nah, ini ya tempatnya Pak. Iya, ruangannya. Jadi dulu di sini. Iya. Sering. Memang apa ya Pak? Saya mencium aroma melati di sini. Iya. Emang sekarang ada sewaktu-waktu suka bercium cium baunya itu. Oke. Suka menampakkan diri di sini, tapi ketika memang sering di sini karena dulu nih suka dia kalau mau keluar ya keluar gitu. Itu biasanya dia menampakkannya waktu kapan gitu Pak? Nggak tentu. Ada hari tertentu? Ada hari-hari tertentu ya, nggak Senin, nggak apa, pokoknya nggak tertentu gitu. Kalau dia pengen menampakkan ya menampakkan. Memang Sinden Marni ini sering muncul atau menampakkan diri di titik ini. Iya. Nah memang pas saya tiba di sini, saya bilang sama Pak Nur kalau saya mencium aroma melati. Jadi Pak kita pindah ke titik lain yang mungkin memang dirasa kental gitu ya, auranya negatifnya. Silakan. Oh di sebelah ini. Iya. Kalau kita bicara masalah makhluk gaib, makhluk halus, ini sesuatu hal yang bukan baru lagi. Karena dunia ini sebelum Allah menciptakan manusia, lebih terdahulu Allah sudah menciptakan makhluk-makhluk gaib. Oleh karenanya amat sangat tipis antara tempat kita dengan tempat makhluk halus atau makhluk gaib.